Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monyet. Diam banjir. Diam banjai, diam lu. Lu diam. Salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Brabai Expert. Di sini saya ingin membuka bug yang judulnya itu Open Source IT Technology. Nah, di sini kita akan belajar tentang server seperti Debian, Linux, virtual machine, dan lain-lain. Nah, kita akan melanjutkan materi yaitu untuk materi berikutnya yaitu pengenalan virtual machine. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu virtual machine, arsitektur virtual machine, download install VirtualBox, download VMware, lalu install VMware. Nah, teman-teman, di sini apa itu virtual machine? Jadi di sini ada ini ya, contoh gambar dari virtual machine itu sendiri. Jadi virtual machine itu adalah suatu virtual. Jadi misalkan kalian sekarang mempunyai Windows ya, contohnya lalu kalian ingin menginstal OS baru. Nah, itu bisa menginstal menggunakan virtual machine ini, teman-teman. Jadi OS kalian jadi ada dua, ada Windows dan OS yang kalian ingin install, teman-teman. Misalkan contohnya Debian seperti itu. Nah, di sini pasti ada PC, ada network, lalu ada komputer, lalu ada ini ya teman-teman, CD ya. Saya tidak tahu ini apa. Jadi di sini ada sangat burung ya. Di sini adalah versi x86 arsitektur atau yang bisa sebut bit ya. Nah, di sini ada hardware ya di bawahnya. Lalu di atas ada operating system. Jadi operating system ini adalah misalkan sebuah host ya teman-teman. Jadi misalkan ini OS-nya itu Windows. Nah, di Windows ini pasti ada aplikasi. Jadi suatu aplikasi seperti misalkan TikTok, Notepad, lalu ada misalkan Gmail ya, di sebuah aplikasi disimpan di bawah operating system ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada hardware ya, seperti PC ya ini, teman-teman. Di hardware, lalu operating system. Nah, di sini ada hypervisor ya, teman-teman. Jadi hypervisor ini adalah sebuah virtual machine. Nah, jadi virtual machine ini yang jadi mengdouble sebuah operating system, teman-teman. Di hypervisor ini seperti misalkan VirtualBox, VMware. Nah, jadi ini disebut hypervisor, teman-teman. Nah, jika menginstal sebuah hypervisor, maka OS kita itu ada dua, teman-teman. Nah, OS 2 ini misalkan Windows dan Debian. Nah, ini kedua OS kita di operating system Windows ini adalah Windows dan Debian. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini ada arsitektur virtual machine. Jadi di sini ada bare metal arsitektur, lalu ada hosted arsitektur tipe 1. Nah, ini tipe 1 hypervisor ya atau virtual machine. Dan juga ada tipe 2 hypervisor tipe ini ya, virtual machine, teman-teman. Nah, di sini juga ada hardware. Nah, hardware ini juga pasti ada hypervisor.
GUIS OS VM, lalu GUIS OS VM. Nah, di sini hardware ini diinstalkan sebuah hypervisor. Jadi hypervisor ini diinstalkan melalui bootable. Berbeda dengan arsitektur ya, ini menggunakan host OS. Jadi ini harus ada host OS atau harus ada operating systemnya. Jadi seperti Windows ya teman-teman. Sedangkan di bare metal arsitektur ini bedanya ini hardwarenya misalkan laptop ya atau PC. Jadi hypervisornya misalkan ini diinstal di sebuah bootable. Nah, hypervisor ini atau sebuah VMware contohnya VMware SXI, lalu ada Proxmox. Nah, jadi ini diinstalkan di bootable ya teman-teman. Jadi misalkan bootable ini ada dua ya teman-teman. Misalkan di sini ada GUIS OS ya, misalkan ini ada Windows dan Debian lagi ya teman-teman. Jadi ini ada Windows dan Debian. Jadi untuk pindah ke GUIS OS ini kalian harus mematikan sebuah komputer kalian, lalu masuk ke bootable, lalu ganti ke GUIS OS yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ataupun sebaliknya ya teman-teman. Berbeda dengan hosted arsitektur yaitu hardware. Jadi hardware ini sebuah PC ya teman-teman contohnya. Lalu host OS itu adalah misalkan sebuah Windows kita memakai Windows 11 misalkan. Nah, hypervisor atau virtual machine ini di install ya teman-teman seperti VirtualBox, lalu VMware. Contohnya ya aplikasi hypervisor atau virtual machine ini. Lalu sebuah OS kita ya teman-teman. Jadi saya Windows dan Debian. Jadi ada dua ya teman-teman. Jadi host OS itu Windows. Nah, GUIS OS yang satunya lagi yaitu Windows teman-teman. Lalu misalkan GUIS OS yang kedua itu Debian. Jadi bebas ya teman-teman untuk GUIS OS ini. Jadi GUIS OS ini adalah sebuah OS ya teman-teman yang diinstal di Chrome misalkan. Nah, GUIS OS ini bisa kalian install beberapa pun, misalkan mau 1, 2, 3 itu bebas ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi host OS ini saya salah ya teman-teman tadi. Jadi ini harusnya Windows. Jadi virtual machine ini adalah misalkan sebuah Windows ya teman-teman. Windows lalu ada Debian, lalu ada misalkan Ubuntu ya. Jadi operating system GUIS OS ini misalkan dapat maksudnya itu bisa dapat ditambah jadi beberapa misalkan 1, 2, 3 atau 4 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita akan download install VirtualBox. Nah, di Chrome ya teman-teman, kalian bisa search ya di Google atau Chrome. Kalian bisa ketikkan VirtualBox download. Nah, di sini ada ya teman-teman Oracle VirtualBox. Jadi ini yang membuat VirtualBox ya. Nah, kita klik aja teman-teman. Nah, di sini ada VirtualBox platform package ya. Nah, di sini sesuaikan host OS kalian dengan, jadi host OS kalian itu sesuaikan dengan VirtualBox-nya. Misalkan saya menggunakan Windows ya. Jadi yang diinstal itu Windows host teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil mendownload ya teman-teman. Jadi karena saya sudah
menginstal dan mendownload sebuah VirtualBox, maka kalian tinggal next saja teman-teman. Jadi begitu ya. Pasti mudah ya teman-teman. Nah, di sini ada download VMware. Nah, kalian tinggal ketikkan saja download VMware. Nah, di sini ada VMware ya, desktop hypervisor solution. Nah, di sini ada menu download VMware Workstation for PC, dan di sini ada VMware Fusion Pro for Mac atau istilahnya Apple ya teman-teman. Karena saya menggunakan Windows, saya klik for PC ya, atau OS Windows. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini karena saya menggunakan belum login ya teman-teman, maka saya akan login dulu. Saya akan skip video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah login ya. Nah, sini ketik-ketik aja di sini ada download ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Tapi kita coba ke ini lagi ya teman-teman, ke bagian halaman tadi. Nah, kita langsung coba download dong. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah teman-teman, kita coba lagi ya. Kita coba download VMware lagi teman-teman. Nah, coba kita di website resminya. Nah, ini ya teman-teman. Oh, kalau ini ya teman-teman, cara itunya. Nah, karena di sini itu teman-teman, jadi sepertinya di VMware Workstation for PC ini, sepertinya karena saya sudah mendownloadnya, jadi teman-teman bisa menginstalnya sendiri ya. Jadi tampilan saya karena berbeda atau sudah mendownloadnya, kalian bisa download sendiri ya teman-teman. Oke, kita coba download Fusion or Workstation. Oke. Nah, sini tidak ada ya teman-teman. Kita coba ke alt produk.
coba ketik VMware no data phone. Kita coba ke karena VMware by Broadcom ini berbayar ya teman-teman. Kalian bisa VMware Workstation Pro for PC. Nah, jadi kalian bisa menginstalnya secara gratis ya teman-teman. Jadi ini ada Pro. Jadi kalian bisa mengakses secara Pro itu 1 bulan. Nah, jadi karena saya sudah menginstal VMware ya teman-teman. Nah, ini versi basic karena 30 hari saya sudah habis. Nah, kita coba lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada upgrade to VMware Workstation Pro. Jadi program gratis saya sudah berakhir ya untuk 30 hari karena saya sudah mendownloadnya waktu itu teman-teman. Jadi kalian coba ketik ya untuk klik VMware Workstation Pro for PC, lalu download now, lalu pasti ada muncul ya pasti bagian di sini atau langsung download ya. Atau kalian bisa register dulu atau membuat akunnya di website ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa membuat mendownloadnya for PC teman-teman. Jadi begitu teman-teman, sekian dari saya, terima kasih. Semoga materi ini paham ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.